Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan, Bapak Gatut Suhardi, SPDI MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra dan selamat datang di podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra, yang mana ruang Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra dan merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin dalam rangka mengerjasamakan moderasi beragama di Kemenak Sultra yang merupakan salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya baik, dan barangkali berbicara tentang Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan nih Pak. Barangkali saya ingin tahu sedikit tentang apa saja yang menjadi program unggulan di Min 2 Konsel ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Pertama saya ucapkan dulu, saya kayaknya merasa tersanjung ini Bu. Iya. Saya bisa hadir di ruangan publis yang seperti ini. Baik, jadi untuk Min 2 Konawe Selatan yang menjadi program unggulan, mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya masuk di Min 2 Konawe Selatan baru kurang lebih 1 tahun Bu. Iya. Waktu itu kita masih terkendala dengan masalah COVID. Berapa 2 bulan kemudian saya kumpulkan dengan orang tua semuanya. Iya. Saya ajak kumpul bersama karena dia adalah merupakan stakeholder yang ada. Sehingga ada beberapa program yang menjadi unggulan untuk Min. Kenapa saya bilang unggulan? Karena Min atau madrasah adalah sekolah yang memang harus memiliki perbedaan bila dibanding dengan sekolah umum. Iya. Salah satunya pendidikan agama saja kalau di sekolah umum cuma 2 jam, kita ini 10 jam. Iya. Nah, sehingga waktu itu orang tua dengan kita Dewan Guru sepakat bahwa kita ini akan membuat program unggulan pertama pembiasaan. Jadi ada namanya yang kita buat itu karakter disiplin. Iya. Karakter disiplin itu dimulai kita awal masuk sudah dijemput oleh guru yang piket. Masuk pagar sebelum masuk di halaman sekolah itu maka dibuka guru piket minimal 3 orang yang tiap pagi itu menyalami anak-anak semuanya. Itu yang kita sampaikan dan orang tua ada yang namanya karakter disiplin. Iya. Nah, tentunya setelah itu juga di tengah-tengahnya ada lagi karakter pengetahuan dan imtak. Nah, ini kita laksanakan di sore hari Bu. Iya, dalam bentuk TPQ. Iya. Iya. Dan yang terakhir itu ada namanya karakter pengembangan bakat. Jadi dari seluruh siswa yang sudah masuk dalam TPQ itu dipilah-pilah lagi, dikelompok-kelompokkan lagi. Ada yang memiliki nilai lebih dibanding dengan yang lain. Salah satunya adalah anak-anak yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran sesuai makhraj hurufnya. Iya. Itu ada pembinaan tilawah. Dan yang kedua ada juga binaan kaligrafi. Iya. Ini tidak semuanya Bu tentunya, tapi anak-anak yang dari kelas 3 sampai kelas 6 itu membaur di kelompok-kelompokkan sesuai tingkatan kemampuannya dia. Salah satu itu yang kita bangun dengan orang tua. Hanya waktu dalam rapat itu memang kita terkendala Bu. Ada kendala yang memang saya kira sudah menjadi rahasia umum ini. Kendalanya adalah siapa yang guru-guru yang akan mendampingi anak-anak ini. Iya. Sehingga orang tua bersepakat untuk iuran komite yang per bulannya itu 20.000. Iya. Dan itulah yang kita bagi habis kepada guru-guru yang memberikan program TPQ tadi sampai tadi. Saya kira itu pertama yang kita bangun dengan orang tua. Iya, baik. Dan kemudian berbicara tentang moderasi beragama nih Pak, yang merupakan salah satu dari program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang moderasi beragama ini dan seberapa penting moderasi beragama diterapkan di madrasah? Iya, silakan. Saya kira sangat penting sekali Bu. Iya. Dalam
KMA 184 kan sudah dinyatakan. Nah, jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya moderasi itu secara umum sebenarnya di madrasah sudah ada. Iya. Ya. Hanya bedanya kalau di madrasah mungkin kita lebih ke dalam karena kita ini semuanya warga madrasah adalah warga Islam. Iya, betul. Semuanya warga Islam. Jadi disitulah maka kita bangun juga spanduk model deadline yang kita bangun. Jadi untuk melaksanakan moderasi beragama di madrasah itu tentunya stakeholder yang ada harus kita libatkan. Iya. Ada indikator yang kita bangun. Satu, ada yang namanya itidal. Iya. Itidal ini berarti seluruh elemen madrasah itu harus bisa berbuat jujur, tegak, dan lurus. Iya. Artinya di situ dalamnya luas sekali, Bu, tidak boleh bohong dan lain sebagainya. Iya. Dan ini dalam penerapannya anak-anak dalam kesehariannya ada yang mendapatkan uang di lapangan itu dengan spontan dilaporkan saya sama gurunya. Ini adalah salah satu pelaksanaan moderasi tentang kejujuran tadi itu. Iya. Yang kedua juga ada yang namanya tawasud. Iya. Ya, ada tawasud. Jadi tawasud ini adalah kita warga madrasah tidak boleh berpihak kepada satu dengan yang lain, tapi harus berada di tengah-tengah. Iya. Yang ketiga ada tasamuh, toleransi. Jadi karena warga madrasah itu bukan hanya satu suku saja, tapi ada Jawa, ada Sunda, ada Tolaki, ada. Jadi kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Itu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tahatur. Itu adalah kita harus berkeadaban. Iya. Jadi warga madrasah kita mulai biasakan mulai dari yang kelas tadi karakter disiplin itu, bagaimana gaya bicaranya, bagaimana gaya bertingkahnya, itu semua harus selaras sekata antara perbuatan dan perkataan. Iya, dengan demikian maksudnya langkah-langkah tadi ini merupakan juga langkah yang dilakukan oleh Min2 ya dalam rangka mensosialisasikan moderasi beragama secara tidak langsung. Ya baik, dan kemudian apa beragama yang dimasukkan dalam materi pembelajaran di sekolah nih Pak? Secara ADN belum dalam kurikulum, tetapi dalam pembiasaan mulai dari awal yang saya sampaikan tadi, mulai masuk kelas itu memang sudah dibiasakan oleh guru dengan siswa. Dan kemudian sejauh ini bagaimana respon madrasah baik guru maupun siswa dalam menerima itu Pak? Sangat luar biasa Bu, karena ini perlu mungkin saya sampaikan juga sama Ibu. Salah satu moderasi yang kita bangun ini, salah satunya adalah waktu kita mengikuti lomba video pendek yang matanya adalah tentang moderasi. Iya. Itu kita membuat judul dengan judul perbedaan adalah anugerah. Di situ kita kemas dalam suku Bu, ini karena di madrasah itu berbagai macam suku, ada suku Jawa dan lain sebagainya. Dan itu setelah kita tayangkan dalam YouTube, karena kita juara 1 Bu di Konsel, rupanya orang tua memang sangat-sangat antusias sekali. Sampai 3 hari yang lalu Bu, saya sempat dihubungi oleh kantor bahasa provinsi karena itu ada di YouTube-nya Min2 Konsel gitu. Jadi mungkin baca atau bagaimana saya sempat didatangi, bahkan Min2 Konawe Selatan ini jadikan final project sama kantor bahasa Sultra. Salah satunya kita ini sudah dibimbing, dibina untuk mengembangkan, melestarikan budaya lokal. Itu salah satunya. Alhamdulillah kita punya siswa 3 siswi ini mewakili Sulawesi Tenggara untuk menango atau mendongeng tingkat Sulawesi Tenggara Bu. Mudah-mudahan bulan 10 nanti ada pengumuman, mudah-mudahan kita bisa dapat. Iya, amin. Luar biasa ya Pak. Dan kemudian apa yang kemudian menjadi indikator bahwa ternyata moderasi beragama ini di Min2 Konsel ini sudah dapat diterima dengan baik bagi guru maupun oleh siswa? Iya. Jadi setelah kita sosialisasikan semuanya dengan guru, rupanya guru juga memahami bahwa memang walaupun moderasi dalam kurikulum secara langsung, tapi adalah ini harus kita kembangkan karena memang pada dasarnya memang majemuk, bukan hanya. Sehingga guru-guru juga sangat antusias untuk
melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Kanwil dengan adanya moderasi ini. Iya baik, dalam artian setelah keluar dari madrasah ini dan berbaur di masyarakat, mari sudah bisa menerapkan moderasi beragama ini ya Pak. Ya baik, dan barangkali yang terakhirnya Pak sedikit pesan-pesan moderasi khususnya bagi guru ataupun siswa di Min 2 Konawe Selatan ini. Ya silakan Pak. Terima kasih. Saya ulangi lagi mungkin. Terima kasih kepada pihak Kanwil Bu. Saya merasa tersanjung bisa dipanggil di sini. Yang kedua, moderasi ini adalah merupakan kewajiban kita semua sebenarnya, bukan hanya keluarga Min, tapi adalah keluarga berkewajiban untuk itu, karena memang bangsa Indonesia inilah bangsa yang majemuk, plural, bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Telaki saja, jadi kita harus mengedepankan yang namanya moderasi itu. Kita harus pahami dulu bahwa moderasi kan sebenarnya bukan modern, tapi adalah kita berada di tengah-tengah, tidak memihak ke yang satu, tidak kepada yang lain. Saya kira memang program ini harus kita jalankan dan harus kita terapkan dan harus kita sukseskan. Dan agar bangsa Indonesia ini tentunya tetap damai selama-lamanya. Iya, dan ini juga sejalan dengan tagline yang diusung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yakni bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya baik, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya Pak. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.